Mbak Resti ke pembahasannya. Ini datanya emang sedikit sekali ya, cuma 5 tahun. Iya Pak, itu ada yang salah nulisnya itu terakhir 2019. Salah 2019. Iya, maaf Pak. Sampai ini hitungannya pakai manual ya, sehingga satu persatu ya. Oke. Kenapa nggak pakai Excel atau aplikasi? Anda apa itu menghitung manual? Ini Iya, kalau seandainya datanya ditambah itu kan sampean kecapean juga ini. oke. Sampean mau ya apa-apa mau apa ya? Mengoptimalkan hitungan manual, tapi jangan lupa dicek dengan aplikasi ya. Excel misalkan. Biar hitungannya bener enggak gitu loh maksud saya. Oke. Pakai yang Maple itu Pak, yang terakhir di grafiknya itu. Setelah modelnya sudah. Bukan grafik dong, Mbak. Hitung-hitungannya ini lah modelnya. Oke. Karena saman manual, jadi datanya cuma 5. Kalau ada banyak kan sulitan nantinya. Gitu. Oke. Itu datanya dapat dari bukunya BPS Pak, cuma ada 5 tahun terakhir. Mungkin karena yang saman baca itu, yang memperoleh itu laporan 5 tahunan. Mungkin laporan 5 tahunan sebelumnya di buku yang lain. Oke Pak. Tapi ya gimana waktunya kan udah mendesak kalau menjadi data lagi. Masalahnya ngitungnya sampean kan manual, ngitungan manual kan butuh wah kebutuhan tersendiri ya wis sementara enggak apa-apa wis 5 jadi sebenarnya dalam statistik itu kan enggak boleh ya data cuma 5 dimodelkan itu enggak cocok. Oke Pak. Ya enggak apa-apa wis sebagai pembelajaran karena sudah terlanjur apalagi sama pakai manual gitu ya. Terus ini sama bandingkan dengan hasil sensus masing-masing model. Terus sama analisis ini ada kata-kata. Ada kata-kata di sini dibandingkan memiliki nilai paling mendekati nilai sensus sebenarnya. Ini kan kita nggak tahu yang mana yang mendekati kan di situ nggak ada angka. Jadi di situ sama cantumkan errornya, selisihnya, kolom selisihnya itu kan hasil modelnya. Terus Ya. selisihnya itu dihitung, ditampilkan biar tahu selisih yang paling kecil mana. Itu selisih bukan tiap tahun tapi adalah penjumlahan jumlah selisih atau istilahnya jumlah error. Errornya itu kan bisa plus minus ya Mbak ya. Errornya plus minus. Kalau dalam statistik karena plus minus maka harus dikuadratkan. Jadi namanya SSE, sum square error, itu jumlah kuadrat errornya. Itu yang diteliti. Jadi nggak bisa dilihat selisihnya ini kok sedikit banyak, apalagi nggak ada angkanya. Kalau bisa ketemu angka selisihnya itu bisa dikuadratkan karena bisa plus bisa minus. Dalam statistik itu dikatakan sampai menganalisa analisis errornya pakai SSE, sum square error, atau MSE, MSE juga bisa. Jadi nanti setiap selisih dari model 1 sama hasil sensusnya itu dibuat tabel lagi. Sendiri, kemudian kan itu mungkin kurang atau mungkin kelebihan. Itu plus minus kan ya. Yeah. Itu dikuadratkan semuanya. Setelah dikuadratkan dijumlah semua. Maka itulah namanya sum square error. Okay. Terus nanti yang diambil yang hasilnya paling sedikit gitu Pak? Iya, betul. Dan itu setiap analisis yang dipakai dituliskan di MEDPEN, di metodologi penelitian, di teknik analisis ya. Membandingkan mencari model yang terbaik menggunakan analisis sum square error gitu ya. Jadi teknis perbandingannya itu ditulis dijelaskan di teknik analisisnya. Nah kemudian grafiknya Mbak, grafik yang sama gambar itu kurang informatif. Artinya di sini ini kan sensus saja. Maunya Anda itu kan membandingkan bukan sekedar menampilkan. Membandingkan itu dalam satu gambar ini harus bisa dibandingkan. Ini satu ini kan seperti ini sendiri-sendiri ya.
Iya. sendiri. Harusnya satu ini itu langsung satu sensus, model 1, model 2. Jadi kelihatan perbandingannya langsung tinggiannya. Kalau ini kan nggak bisa langsung dilihat ketinggiannya, harus biru ini dilihat ke sini kan kejauhan gitu loh Mbak ya. Nggak bingung jadinya. Bingung. Jadi Jadi grafiknya itu dirubah, ntar itu yang kolom jadi baris atau gimana, sehingga tahunnya itu ada di bawah tahunnya itu. Keterangannya itu sensus, model 1, model 2, dan model 5. Itu keterangan legendnya. Sehingga satu yang dekat ini langsung pada tahun 2015 itu kelihatan sensus dekatan dengan model 1 sampai model 5. Langsung jadi satu. Paham ya? paham. Nah, itu lebih enak, lebih gampang dilihat langsung karena maunya membandingkan. Oke. Kemudian ini Mbak, grafiknya. Grafiknya ya memang nggak jelas karena berimpit Mbak ya. Oke. Lagian ini data sampan itu kan discrete Mbak ya. Discrete itu setiap titik, setiap tahun titik-titik. Jadi harusnya gambarnya titik-titik. Boleh ditarik garis lurus, tapi jangan meninggalkan titik. Jadi pilih gambar titik yang dihubungkan dengan garis. Sebab model sampean discrete itu setiap tahun titik. Dibuat titik dan digambar, dihubungkan pakai garis boleh karena itu timeline. Dan jangan lupa kalau bisa di zoom fokus ke grafiknya ini supaya kelihatan. Paham maksud saya Mbak? Paham. Insya Kalau memang nggak kelihatan, dideketin nggak kelihatan, berarti nggak informatif, gambar ini nggak perlu. Kan tadi sudah digantikan oleh gambar tabel grafik ini toh Mbak Yo. Iya. Gambar grafik itu kan sudah mewakili perbandingan masing-masing model terhadap sensus. Ini nggak perlu garis bawah ini. Yang diperlukan adalah gambar errornya Mbak. Errornya karena sama nggak ada. Errornya yang kamu tambahkan dalam gambar kedua. Dalam grafik gitu berarti Pak? Betul, dalam grafik, gambar errornya. Okay. Yang atas gambar model data, yang bawah gambar errornya. Sehingga tahu errornya yang paling kecil siapa. Baik error per tahun maupun error penjumlahan total. Paham ya? Jadi error per tahun ditulis, digambar juga, dan terakhir gambar error total atau sum square error. Begitu Mbak ya? Grafiknya yang satu diagram batang yang modelnya, terus yang satu errornya gitu aja ya Pak ya? Betul, yang ya. Garisnya nggak usah nih. Tapi tipikalnya sama ya, setelah itu model-modelnya itu tadi, errornya yang digambar, jadi sensus kan nggak punya error, sensus nggak perlu. Jadi model 1 errornya berapa tahun ini, model 2, jadi yang bawah ini sama, tahunnya yang bawah. Jadi yang atas juga begitu, gambar yang atas itu, yang paling bawah ini keterangan tahun. Karena timeline. Nah legendnya itu sensus, model 1, model 2 itu legend keterangan. Tapi aksis keterangan paling bawah itu tahun, karena timeline. Jadi karena menunjukkan banyak jumlah penduduk pada tahun ini. Jadi jumlah penduduknya tegak, yang bawah itu harus tahu. Paham ya? Paham insya Allah. Oke, selanjutnya saya kira untuk ketika hitung-hitungan manual, saya percaya Jawes mungkin benar katakanlah gitu ya. Oke Pak. Lagi-lagi ini proyeksi Mbak, proyeksi jumlah penduduk, karena penduduk itu merupakan discrete data tiap waktu, tahun, itu jangan garis, titik. Boleh dihubungkan garis tapi jangan hilangkan titik. Terus Mbak ini kalau bisa jangan menggunakan angka saintis, nggak ngerti, nggak paham orang awam. Gunakan misalkan gini, dalam kurung dalam ribuan. Jadi ditulis 10, 30, 40 gitu. Paham maksud saya? Misalkan dalam ribuan orang, dalam ribuan jiwa. Jadi di situ cuma ditulis 1, 2, 3 begitu. Jadi angka bulat. Jadi bukan bentuk saintis, ini kan orang matematika, orang yang ilmuwan yang ngerti, tapi orang awam nggak ngerti. Paham ya?
Jadi harus Paham. dibuka ke titik dan jangan lupa gambarnya ini diberi keterangan ini gambar apa. Nah, gambar apa keterangannya nggak ada. Iya. Oke. Selanjutnya gambar-gambar itu seperti ini juga sama, revisi keterangannya ya. Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Tapi di sini rumusan masalah sampean kan ada 3. Yang pertama modelnya. Yang kedua jumlah penduduk pada tahun ini sekian jiwa. Terus proyeksinya, kata-kata proyeksi ini nggak ada yang nomor 3, ini kurang. Kan nomor 3 masalahnya proyeksi, bagaimana proyeksi. Kata-kata proyeksi harus dicantumkan di kesimpulan. Terus jangan lupa tadi di data saya melihat karena data itu kan orang. Mungkin kurang ribunya ya. Ada yang menggunakan sekian koma tanpa ada kata ribu. Itu yang nggak benar karena orang masa koma-koma gitu loh. Kalau dalam ribuan nggak apa-apa di data. Atau miliknya siapa ya? Ya mungkin bukan di sini kan, ya bukan di sini. Ya, ya wes itu aja untuk Mbak Resti. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya Mbak Alfi Nur Hidayah. Mbak Alfi, ini judulnya sampean pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Blitar, cuma kurang kata-kata matematisnya. Kalau tadi kan mbaknya menggunakan model logistik, matematisnya di situ. Nah ini nggak ada, sama tambahi. Di depannya berarti ya? Iya, di judulnya itu terserah mau di depannya boleh. Berarti kalau di depannya berarti apa? Analisis regresi, linear berganda, pada atau untuk pengaruh jumlah bla 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 penduduk. Gitu ya. Jadi kelihatan matematikanya. Kemudian ini banyak revisi nih Mbak. Ini datanya. Nah ini memang kurang cek halaman aja. Gini kok Pak. Ini Mbak yang saya lihat tadi, sebenarnya di sini. Ini kan sekian, 97 orang. Kan nggak ada ribunya, mungkin kurang ketikan ribu ya. Tapi semua angka ini kan satuannya orang, Mbak. Jadi dikasih orang ya. Jumlah penduduk mencapai sekian ribu orang. Gitu. Atau jiwa seperti Mbak Resti boleh. Biar ada satuannya ya. Terus ini di rumusan masalah ini bagaimana pengaruh jumlah bla 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 ini juga kurang matematisnya menggunakan analisis regresi linear berganda misalkan begitu. Jadi biar jelas matematikanya karena kita di jurusan matematika. Untuk hasilnya, MedPen dulu MedPennya. MedPennya Mbak. Teknik analisis datanya ini sama dengan metodologi penelitian MedPen yang akan dilakukan di pembahasan. Setelah saya periksa apa yang sampai tulis di teknik analisis data tidak dilakukan di pembahasan atau sebaliknya dilakukan di pembahasan tidak ditulis di teknik analisis data. Jadi harus sinkron antara bab 3 dengan bab 4. Yang pertama ngapain? Misalkan sebenarnya teknik pengambil data bukan mengambil data Mbak ya. Karena sudah analisis. Iya kan? Kalau mengambil data belum analisis. Yang pertama berarti deskripsi data. Itu ya. Menjelaskan data. Kan di pembahasan sama menjelaskan data, bukan cara ngambil data. Nah itu supaya sinkron. Jadi deskripsi data. Kemudian yang kedua ngapain? Kedua itu saya lihat pemodelan. Nah itu nggak nyambung dengan di MedPen-nya. 41 kan data, itu deskripsi data. 42
uji asumsi klasik. Nah, nggak ada di MATPAN-nya uji asumsi klasik. Ini langsung menghitung hitungan. Ini yang nggak benar Mbak ya, MATPAN teknik datanya ya harus sama. Nomor 1 itu 41, nomor 2 42 dan seterusnya. Nah, cuman di MATPAN sampean ini, kenapa teknik panduan tutorial SPSS di sini itu salah tempat Mbak ya. Jadi cara manual SPSS-nya bukan di sini, tapi di bab 2. Bab 2 dikasih judul panduan panduan operasi SPSS misalkan atau apa gitu ya. Nah itu semua di bab 2 karena itu rujukan literatur ya kan? Bukan punya sampean. Bukan di sini. Ini cuma misalkan di sini menganalisis data, menguji heteroskeditas, menguji autokorelasi, menggunakan apa gitu aja. Caranya bukan di sini. Cara SPSS-nya di bab 2. Bab 2. Jadi banyak di sini cara-cara semuanya ditampilkan di sini itu bukan begini, Mbak ya. Oke, ke pembahasan sampean yang pertama deskripsi data ya, bukan data tok ya. Deskripsi data. Nah, deskripsi data di sini harus dijelasin maksudnya deskripsinya apa. Misalkan menampilkan banyaknya data, menampilkan rata-ratanya, variansinya, apa ini. Ini menampilkan, jangan lupa kalau bisa menampilkan sebaran datanya Mbak ya. Sampean kan mau memodelkan, model regresi. Misalkan jumlah kemiskinan, jumlah penduduk terhadap kemiskinan, itu gambarnya bagaimana masing-masing. Jadi di sini grafiknya gitu grafik sebaran datanya. Jadi setiap tahun jumlah penduduknya itu bagaimana terhadap kemiskinannya. Paham maksud saya? Jadi yang pertama di sini jumlah penduduk, yang atas kemiskinan. Berarti ada 3 ya Pak? Ada 3 gambar. Sehingga nanti akan ketahuan Mbak, ini modelnya regresi linier apa bukan. Kan kalau linier kan kelihatan dari gambarnya Mbak ya. Nah itu namanya deskripsi data. Menggambarkan data, jelasin datanya kayak apa, sebaran datanya kayak apa. Ternyata ini benar-benar kesalahannya karena sampean melewati tahap ini tadi. Boleh ditampilkan tabel ini, tapi jangan lupa gambar sebarannya per data, per variabel. Ternyata di sini Mbak, saya melihat ya bahwasanya yang lolos linier cuma 1 variabel, yaitu ke jumlah penduduk, ya enggak? Yang linier cuma jumlah penduduk, yang lain tidak linier, ya enggak? 0,041 nih Pak. Jadi ini hasil SPSS di teknik di pembahasan uji linearitas. Gambarnya kan tadi di deskripsi data. Itu harus nyambung. Gambarnya gini, nggak linier. Diuji bener nggak linier. Gitu loh Mbak. Diuji statistik nggak linier. Ternyata di sini bener cuma jumlah penduduk yang linier, lainnya tidak linier. Nah ini fatalnya di sini. Kalau nggak linier Mbak, kenapa dipaksa model linier? Jadi salah kaprah hasilnya. Ya enggak? Udah tahu tahapannya. Di statistik, di uji linearitas enggak lolos. Kalau enggak lolos kan harusnya enggak boleh terus. Kok masih dipaksa linier berganda? Artinya salah kaprah. Jadi gimana caranya kalau enggak linier kok masih dipaksa model linier, regresi linier berganda? Itu yang enggak boleh. Nah, oleh karena itu, sampean cek, kalau cuma linier yang jumlah penduduk, berarti yang bisa digambarkan linier cuma jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Yang lain bagaimana? Ya berarti bukan linier. Cari model yang non-linier. Paham mau saya?
Nggih, Pak. Karena dari grafiknya sebaran data itu kelihatan. Kalau linear garisnya kan agak-agak lurus. Kalau non-linear lengkung-lengkung dan seterusnya. Nah itu sama cek untuk variabel yang kedua dan ketiga. Pakai model yang non-linear. Anda kan pakai SPSS kan ya? Nggih. Nah cari non-linear mana yang lebih cocok untuk kedua model itu. Kalau yang linear jumlah penduduk sudah oke, linear. Berarti sampai nanti regresinya bukan regresi linear berganda. Benar. Jadi cukup analisis regresi. Karena regresinya bisa linear, bisa non-linear. Non-linear. Linear untuk yang jumlah penduduk, yang lain belum tahu. Jadi nanti akan ketahuan, oh pengaruhnya jumlah penduduk terhadap kemiskinan ini bersifat linear. Sebesar sekian persen. Nah gitu. Kalau yang lain, misalkan tingkat pendidikan, misalkan pendidikan hubungannya nggak linear, hubungannya misalkan eksponensial. Makin tinggi derajat pendidikannya, jumlah penduduknya bagaimana. Itu kan eksponensial atau mungkin bentuknya kuadratik atau apa. Nah itu kan tergantung dari sampean uji SPSS nanti dipilih mana model yang lebih cocok. Karena linear nggak cocok. Paham maksud saya ya? Termasuk kemiskinan, Mbak. Kemiskinan juga nggak linear ternyata. Pengangguran X3-nya, Pak ya. Oh, pengangguran ya. Nggih. Pengangguran terhadap kemiskinan nggak linear. Ya, nggak linear ini jelas. Saman sudah menjelaskan tidak linear loh ya di sini. Udah tahu nggak linear. Tapi kenapa kok masih lanjut pakai model linear ditumpuk-tumpuk? Akhirnya kan salah. Iya, Ya tidak kan? signifikan. Nggak signifikan akhirnya, semua. Ternyata malah kesimpulannya. Kesimpulannya ini dapat disimpulkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Padahal jumlah penduduk tadi berpengaruh linear. Kan aneh di sini. Nggak sinkron. Kenapa? Karena dimasukin dua variabel yang tidak sesuai. Iya kan? Artinya jumlah penduduk ini berpengaruh. Tapi nggak boleh dimasukkan bersama-sama dengan dua variabel yang lain. Karena pengaruhnya linear. Yang lain nggak linear. Ini yang merusak. Jadi dimodelkan satu persatu, maksud saya Mbak gitu. Satu-satu. Kalau dimodelkan bersama-sama nggak bisa. Tapi sama cek aja. Kalau yang satu linear, jumlah penduduk sendirian. Tapi yang lain non-linear, sendiri-sendiri boleh, sendiri-sendiri. Tapi non-linear yang bagaimana? Asalkan setelah dicek signifikan. Itu aja. Dan jangan lupa setiap parameternya, uji signifikansinya jangan lupa signifikan di sini itu terlihat signifikan apa tidak. Ya, kalau ini signifikan artinya dia kurang dari, Anda ngambil berapa persen sih? 5% pas 10%? Untuk yang ini 0,05 Pak. 5%. 5%. Okay. Nah ini semuanya lebih dari 5%. Berarti semuanya tidak signifikan. Tidak signifikan berarti nggak boleh Mbak dimodelkan kayak gini. Nggak signifikan itu kan artinya parameter ini nggak boleh dipakai. Ya, parameter ini nggak boleh dipakai. Karena nggak signifikan semuanya. Kalau signifikan boleh dipakai. Karena ini nggak logis Mbak ini. Ada tanda minus masalahnya. Ini tingkat pendidikan. Oh, X1 itu jumlah jumlah penduduk. Masa jumlah penduduk sedikit makin miskin? Ini aneh. Tingkat pendidikan makin tinggi, dia berarti nggak miskin ya. Kalau pengangguran makin tinggi, kemiskinan makin rendah. Ya kan aneh Mbak ya. Negatif masalahnya. Artinya gini, model sampean diinterpretasikan, diterjemahkan, ditafsirkan dengan kata-kata maksudnya logis enggak? Kalau logis, maka benar modelnya. Kalau enggak logis, enggak benar. Karena kalau secara teori, Mbak, jumlah penduduk dengan kemiskinan itu memang linear. Makin banyak jumlah penduduk, kemiskinan juga makin tinggi. Jadi positif harusnya.
tingkat pendidikan juga begitu. Makin tinggi tingkat pendidikan, kemiskinan makin Sebenarnya makin turun. turun. Misalkan begitu. Tapi di sini nggak linear, modelnya nggak boleh linear. Karena pendidikan itu kan makin tinggi pendidikan, kemiskinannya mungkin lebih cepat ya kenaikannya. Pengangguran juga begitu, nggak linear. Makin tinggi pengangguran, kemiskinan juga makin tinggi. Positif harusnya. Tetapi modelnya nggak linear. Paham ya? Oke. Niku Pak, berarti untuk yang jumlah penduduk kan kalau sendiri-sendiri berarti yang jumlah penduduk itu menggunakan analisis regresi sederhana gitu Pak. Linear sederhana, betul. Jadi judulnya bukan linear berganda ya, cukup analisis regresi saja. Karena di dalamnya nanti bisa macam-macam. Kalau untuk yang variabel pendidikan sama penganggurannya itu kira-kira nanti sama apa beda ya Pak? Analisis regresinya. Pakai SPSS. SPSS kan zaman bisa melihat non-linear, klik non-linear. Semuanya dicentang. Kan banyak non-linear itu. Untuk yang model misalkan pengangguran, dia lebih cocok atau lebih cocok yang mana yang dipilih, yang errornya paling kecil dari beberapa model itu. Ambil satu aja model. Atau semuanya ditampilkan juga nggak apa-apa Mbak di sini. Nanti kan diambil yang terbaik. Yang errornya paling kecil. Paling kecil kan SPSS toh Mbak, nggak perlu ngitung seperti Mbak Resti tadi, cuma klik aja. Oke ya Mbak. Oke. Ada yang tanyakan lagi Mbak Alfi? Belum Pak. Oke, makasih kalau itu. Kemudian Mbak Nur Misbah. Nah ini kalau ini udah kelihatan matematikanya, metode fase time series chain. Padanya Mbak, padanya digeser ke bawah ya. Di sini. Pada peramalan curah hujan. D-nya digeser ke bawah. Di Kabupaten Blitar. Pemenggalan kalimat frase itu berpengaruh terhadap makna. Paham maksud saya ya? Iya Pak. Pemenggalannya itu harus sesuai. Tidak bukan kelihatan bagus tidaknya, seperti kerucut segitiga enggak, tapi bagus maknanya sesuai apa enggak. Itu yang diperhatikan pemenggalannya. Rumusan masalahnya 51. Berdasarkan ini yaitu bagaimana penerapan tujuannya untuk mengetahui penerapan itu untuk apa tujuan diterapkan itu di sini. Zaman mau mencari apa dengan metode fase ini itu tujuannya bukan mengetahui penerapan. Yang penting kan hasilnya tuh. Hasilnya apa ini Mbak? Ya berupa itu Pak ramalan untuk bulan setelahnya itu. Oh, peramalan curah hujan. Ya berarti untuk mengetahui hasil peramalan curah hujan. Bukan mengetahui penerapan ya. Mengetahui hasil. Bentar. Assalamualaikum. Halo. Saya lagi on. Assalamualaikum. Oh, nah kan dia batu ya, saya acara Nah saya acara Kemarin ini mau dijak ngopi anak-anak nggak apa-apa ya. Kemudian jadi rumusannya adalah bagaimana hasil peramalan curah hujan bla 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 menggunakan metode fase. Dibalik Mbak ya. Iya Pak. Jadi tujuannya juga begitu, mengetahui hasil peramalan bla 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 bla. Ke netpen-nya
analisis statistik deskriptif. Ini yang pertama, waduh, sama ini nggak boleh menjelasin teoritisnya ini enggak ya. Jadi karena ini ada teknik analisis yang pertama mungkin analisis statistika deskriptif. Diberi penjelasan, melakukan apa, mungkin gambar datanya, mungkin apanya itu yang dijelaskan di situ, bukan teoritis adalah ya. Teoritis itu bab 2. Yang dilakukan apa. Terus yang nomor 2 ini harusnya bukan metode fase, tapi penentuannya ini dulu menggunakan metode fase dibalik. Nggih, Pak. Jadi karena ini teknik analisis itu berupa langkah-langkah, Mbak. Berupa langkah-langkah. Jadi melakukan apa itu loh. Jadi kata-katanya kata kerja yang dipindahkan. Atau yang kata kerja langsung boleh. Melakukan, menganalisis. Oke, ini bukan data penelitian. Ini deskripsi data kan tadi analisis data deskriptif. Katanya statistik deskriptif harus jadi judulnya ya statistik deskriptif. Jangan data penelitian. Tapi analisis statistik deskriptif. Jadi di sini benar-benar tahapan statistik deskriptif. Mungkin di situ ditampilkan datanya. Ini cuma setahun kan, Mbak, nggak perlu tahun ini ya. Oh, nggih, Pak. Cuma setahun aja. Kan keterangannya di bawah sudah tahun ini. Nggak perlu dikasih tahun. Nggih. Ya, deskriptifnya kok nggak ada, Mbak. Deskriptifnya nggak ada. Ini kan cuma menampilkan data atau analisis statistik deskriptifnya kok nggak ada. Nah, iya kan tadi harus ditulis deskriptifnya tuh ngapain aja. Menjelaskan apa, ditulis di sini ya. Hasil analisis data. Ini tadi apa ini? Kok hasil analisis data sih di sini? Ini metpennya tadi apa yang nomor 2, Mbak? Penentuan interval berbasis rata-rata. Ngono lho. Ini kan nomor 2 itu. Oh, nggih, nggih, Pak. Kan? Penentuan. Nah, itu kok judulnya ngene, nggak boleh ya. Harus sesuai. Penentuan apa tadi? Penentuan interval berbasis rata-rata. Nanti sesuaikan dengan Metpen. Nanti ada beberapa tahapan penentuannya di sini, Mbak ya. Kan ada banyak tahapan penentuannya tadi.